Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita memahami hadis ini? Hadis yang mungkin kita katakan tadi, sebagian orang atau kebanyak kaum muslimin yang sulit mencerna hadis ini, karena seolah-olah zahir hadis ini adalah Allah memberikan izin kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya tidak. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, anna hadha khitabun liqaumin qad 'alima Allah subhanahu annahum la yufariquna dinahum. Ini merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang ikut perang Badar, dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua yang jumlahnya 317 orang, mereka selamanya tidak akan pernah meninggalkan agama Islam, tidak akan pernah murtad dari agama Islam. Bahkan yamutuna ala dinil Islam, mereka semua akan mati, dipastikan akan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang mereka melakukan dosa-dosa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang selain mereka. Walakin, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yatrukuhum subhanahu wa ta'ala musirrina alaiha. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sahabat-sahabat yang ikut perang Badar tersebut mereka melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, Allah tidak membiarkan mereka larut, tidak membiarkan mereka terus-menerus melakukan dosa-dosa tersebut. Bal yuwaffiquhum litaubatin nasuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Begitu juga Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan sehingga terhapuslah kesalahan-kesalahan, terhapuslah dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut. Wa yakunu takhsisuhum bihadza duna ghairihim li'annahu qad tahaqqaqa fi dzalika fihim. Lalu kenapa hanya mereka yang diistimewakan, hanya mereka yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang ikut pada perang Badar? Karena pada merekalah terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan keistimewaan tersebut, dan juga wa annahum maghfurun lahum, dan Allah memberikan jaminan ampunan kepada mereka. Wala yamna' dzalika kaunul maghfirah hasalat bi asbabin taqumu bihim. Dan juga kita pahami dari hadis ini, mereka juga akan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang mereka lakukan. Kemudian kama la yaqtadi dzalika an yu'attilul faraid wa thuqan bil maghfirah. Dan juga tidak dipahami dari hadis ini bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar, karena mereka sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berarti mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban syariat, karena bergantung dengan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ampunan didapatkan dengan tanpa melakukan amal saleh, tentu mereka tidak perlu lagi melakukan salat, tidak perlu lagi melakukan puasa, tidak perlu lagi melakukan haji, zakat, jihad dan lain sebagainya. Tentu ini mustahil dalam agama kita, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai ajal dan datang menjemputnya. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara
kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh muslim adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena manusia, siapapun mereka, baik itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang setelah mereka, tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karenanya Allah memerintahkan seluruh kaum muslimin, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman. Dan meskipun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharuskan, tidak berarti mereka meninggalkan sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tentang keutamaan ahli Badar dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka meskipun mereka melakukan kesalahan, meskipun mereka melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Hal ini semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aznaba 'abdun dzamban faqala ay rabb aznabtu dzamban faghfirli. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah dosa, kemudian dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah melakukan sebuah dosa, maka ampunilah aku, kata hamba ini. Faghafara lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut. Thumma makatha ma Allah, kemudian tidak lama setelah itu, thumma aznaba dzamban akhar, hamba ini melakukan dosa yang kedua. Faqal ay rabb asabtu dzamban faghfirli. Lalu hamba ini mengatakan, wahai Rabbku, aku kembali melakukan dosa, maka ampunilah aku, kata hamba tersebut. Faghafara lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba ini. Thumma makatha ma Allah an yamkuth thumma aznama dzamban akhar. Kemudian tidak berapa lama setelah itu, hamba yang tadi kembali melakukan dosa untuk kali berikutnya. Kemudian dia mengatakan, Rabb asabtu dzamban faghfirli. Wahai Rabbku, aku kembali melakukan dosa, maka ampunilah aku. Faqala Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bihi. Hambaku tersebut mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menghapusnya. Faqad ghafartu li 'abdi, sungguh aku telah memberikan ampunan kepada hambaku. Falyaf'al ma syaa, maka silakan dia berbuat sekehendak dia. Maksud dari hadis ini adalah bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan izin atau membolehkan bagi hamba ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini menunjukkan meskipun Allah mengatakan falyaf'al ma syaa, silakan dia melakukan apa yang dia inginkan, bukan berarti Allah menyuruh dia melakukan keburukan, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kadzalik idza aznaba wa taba, Allah akan mengampuni dosa-dosanya apabila dia melakukan sebuah dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini merupakan kabar gembira bagi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan banyaknya dosa yang dia kerjakan, banyaknya maksiat yang dia lakukan. Dia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha menerima taubat hamba-hambanya dan Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, seorang muslim
tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga setiap muslim ketika dia melakukan kesalahan, hendaklah dia mengucapkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dengan sebanyak-banyaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merupakan hamba yang paling taat kepada Allah, hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Adapun kita sebagai hamba yang banyak salah dan banyak dosa, tentu selayaknya, seharusnya bagi kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan astaghfirullah setiap saat, setiap waktu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepadanya. Artinya adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak melakukan kesalahan. Namun kesalahan-kesalahan yang dilakukan tersebut dia langsung sadar, kemudian menyesali kesalahan-kesalahannya, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab itulah dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, pasti banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.